Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita mau tundukkan kepala, kita mau satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, sampai hari ini, kami mau nyatakan itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu melingkupi hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Dengan segenap hatimu katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan.
kedua tanganmu nyatakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, oh, dan anugerah-Nya selamanya.
dengan kebaikan-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku temukan kedamaian. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan. Oh, kami ingat kasih-Mu Tuhan yang selalu menaungi hidup kami, yang selalu melingkupi hidup kami. Oh, kami ingat kebaikan-Mu Tuhan, selalu, selalu sampai selamanya. Kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih, Engkau baik. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan terus menghargai anugerah yang Kau beri bagi setiap kami. Kami akan terus mengingat, menghargai akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kerjakan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku akan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tangan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi
Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Sekali lagi katakan, Roh-Mu Tuhan mengangkatku. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Biar hari ini kasih-Mu yang melingkupi setiap kami Bapa. Melalui masa-masa apa yang ada di depan, kami perlukan kasih-Mu penuh atas hidup kami. Kami perlukan Tuhan, Engkau menuntun setiap kami, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau memampukan setiap kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini Tuhan ajar kami, koreksi kami, selidiki kami Tuhan. Hari ini biar kami selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Biar hari lepas hari kami mau katakan kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan tolong saya, dan besok hari Tuhan tetap bertanggung jawab dan menyelesaikan yang terbaik untuk saya. Hamba-Mu ada di tempat ini Tuhan, pakai hamba-Mu, kuatkan mampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biar melalui kebenaran firman-Mu, satu yang jadi kerinduan kami, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap kuat, tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya yakin dan percaya selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Paling enggak sederhana gini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa ada di saat teduh kita, bukankah Tuhan tetap baik buat hidup setiap kita? Meskipun enggak gampang, meskipun enggak mudah, tantangan mungkin ada, masalah mungkin terjadi. Tapi kalau hari ini kita mau taruh Tuhan pasti jadi yang pertama dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Hari ini saya mau bicara sederhana sama Bapak Ibu Saudara. Masih di Ibrani 12 Bapak Ibu Saudara. Saya mau coba membaca sama Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat yang ketiga hari ini sampai dengan ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 Bapak Ibu Saudara, ayat 3 sampai ayat 6. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu hal ketika saya renungkan firman ini, satu hal yang saya belajar Bapak Ibu Saudara. Perikopnya bicara tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Hari ini enggak gampang untuk setiap kita, untuk kita bisa tetap konstan, untuk tetap ada menjalani hidup ini dengan energi yang tetap sama, dengan kekuatan yang tetap sama. Seringkali hal-hal di sekeliling kita membuat kita down Bapak Ibu Saudara. Seringkali hal-hal di sekeliling kita membuat kita rasanya kita pengen give up aja. Rasanya kita pengen menyerah saja. Tapi hari ini dengar baik firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, tetap tekun, tetap kuat, tetap bertahan. Lalui apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Hari ini saya belajar sederhana Bapak Ibu Saudara di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Berbicara tentang ketekunan. Gimana sih hari ini caranya kita bisa tetap tekun. Menjalani hari yang tidak mudah ini kita bisa tetap tekun. Kita tetap tidak mau tinggalkan Tuhan. Kita tetap mau ada di dalam jam-jam saat teduh kita. Kita mau tetap ada di dalam jam-jam doa kita. Kita mau tetap ada di dalam hubungan kita sama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jadi yang nomor satu, gimana caranya? Ayat yang ketiga sederhana, bicara untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingatlah selalu akan Dia. Kekuatan setiap kita Bapak Ibu Saudara ketika kita kembali mengingat Tuhan. Kekuatan kita ketika kita kembali bernostalgia sama Tuhan.
Hari ini satu hal yang harus kita tahu, kalau dulu dia tolong saya, hari ini dia pasti tolong saya, dan besok dia pasti bertanggung jawab untuk menolong saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kekuatan kita, caranya gimana supaya kita bisa tetap tekun Bapak Ibu Saudara? Caranya cuma sederhana, ingat terus tentang Tuhan. Ingat terus tentang Tuhan dan ingat terus tentang Tuhan. Karena hari ini ketekunan ini ada hal yang paling basically Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang paling fundamental buat setiap kita. Dan hari ini yang membuat kita sedih Bapak Ibu Saudara, generasi zaman sekarang, generasi yang katanya orang zaman now adalah orang-orang yang kadang sukanya yang instan. Orang-orang yang enggak mau lalui proses. Generasi yang mungkin pengennya, aduh kalau bisa yang cepat aja deh. Itu sebabnya Alkitab di ayat yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara mengatakan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari ini Bapak Ibu, melalui apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, kita harus tetap tekun. Kita tidak boleh sampai putus asa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun banyak hal yang membuat kita menjadi rasanya pengen putus asa aja. Tapi hari ini sederhana, saya cuma mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, kalau engkau jatuh, engkau masih bisa bangkit. Kalau engkau gagal, engkau masih bisa mengulangi. Kalau engkau salah, engkau masih bisa memperbaikinya. Tapi kalau hari ini engkau sudah putus asa, there is no hope. Tidak ada lagi harapan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Alkitab ingatkan kepada setiap kita, whatever happen in your life, apapun yang terjadi, saya cuma mau ingatkan sederhana, jangan putus asa. Tetap tekun, tetap kuat. Caranya gimana? Ingat kebaikan Tuhan. Bukankah kalau dia sudah naik ke atas kayu salib untuk selesaikan harga dosamu, harga penderitaanmu, harga sakit penyakitmu, masa sih dia tidak cinta buat setiap kita? Kalau darahnya saja tertumpah buat setiap kita, masakan hari ini tangannya tidak terulur untuk menolong setiap kita. Amin. Tetap kuat, lalui apapun yang hari ini menjadi tantangan di hadapan setiap kita, ketahuilah Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Hari ini sederhana, Bapak, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Tapi hari ini sederhana, gimana caranya kita bisa mengingat Tuhan kalau kita tidak kenal siapa Tuhan? Hosea 4 ayat yang ke-6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena tidak mengenal Tuhan. Hari ini gimana caranya kita bisa mengingat Tuhan kalau kita tidak kenal siapa Tuhan? Saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, tahu dan kenal itu dua hal yang berbeda. Kita tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa Yesus. Tapi hari ini adakah engkau menjadi pribadi yang mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah? Hari ini sudahkah hidup yang kita jalani, hidup yang mengecap dan mengalami kebaikan Tuhan? Semua itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hal itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bangun hubungan kita sama Tuhan. Hari ini simpel dan sederhana, kenal Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Dan yang kedua, terus ingat kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika kita datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara ketika kita ada di ibadah kita, Bapak Ibu Saudara ketika kita sedang ada di gereja, seringkali yang dilakukan kita pujian dan penyembahan dan kita ada firman yang harus disampaikan. Ada firman yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa firman ini harus disampaikan? Supaya kita kenal Bapak Ibu Saudara, siapa sih Tuhan yang kita sembah? Siapa sih? Kita tidak jadi orang Kristen yang katanya Pak Pendeta Tuhan itu baik. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara ketika saya katakan Tuhan itu baik, saya berdoa Bapak Ibu Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Sehingga kita benar-benar mengecap dan mengalami. Hari ini kenal Tuhan dan ingat selalu kebaikan Tuhan. Tadi lagunya yang dibawakan yang pertama kan, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Hari ini sederhana Bapak Saudara, orang bisa lupa sama orang lain, kenapa? Karena jarang ketemu. Kalau orang jarang ketemu sama Bapak A, jarang ketemu sama Bapak B, Bapak A bisa lupa sama Bapak B, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tiap hari ketemu enggak akan lupa. Pertanyaannya saya hari ini untuk Bapak Ibu Saudara, sudahkah setiap hari kita menjumpai Tuhan? Kalau hari ini kita tidak tiap hari menjumpai Tuhan, kita tidak punya jam-jam saat teduh kita tidak punya jam-jam doa kita. Simple dan sederhana, kita ini masih manusia Pak, masih darah, masih daging. Kita gampang lupa. Kita suka lupa loh kalau dulu Tuhan tolong kita. Kita suka lupa loh kalau dulu Tuhan selamatkan kita. Sehingga melalui masa-masa yang ada di depan kita seringkali menjalani semuanya dengan penuh keraguan-raguan. Hari ini tapi Ibrani 12 ayat yang ketiga mengingatkan kepada setiap kita. Ingat kebaikan Tuhan.
ingat kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu dia tolong setiap kita, hari ini saya yakin dan percaya. Yang saya pelajari dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu Tuhan tolong saya, kalau hari ini meskipun Tuhan belum tolong saya, at least dia akan kuatkan dan mampukan saya untuk melalui hari-hari ke depan. Dan one day saya percaya dia pasti menolong saya. Amin. Whatever happen in your life, apapun yang terjadi, ingat kebaikan Tuhan. Tetap imani, tetap percayai Tuhan yang kita sembah, bukan Allah yang tertidur untuk menolong setiap kita. Kadang dia izinkan persoalan terjadi, tapi satu hal yang saya tahu pasti, ada masanya Tuhan akan memberi kemenangan buat setiap kita. Tetap tekun, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam setengah 8 pagi, 7.30 pagi dan jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mau terus mengingat kebaikan Tuhan. Karena kami percaya pengenalan kami akan Tuhan, dan di mana kami mau mengingat kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kami, itu yang membuat kami kuat bertahan. Melalui masa-masa yang ada di depan, kami tidak akan pernah menyerah. Karena Tuhan dulu baik, sekarang baik, sampai selama-lamanya tetap baik dalam hidup kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia, berkat yang terindah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat inilah yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.